Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis dan usaha saya itu ayam geprek gorila. Latar belakang rencana usaha. Di zaman sekarang kita dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif serta berwawasan luas. Semua itu akan menjadi nilai tambah untuk kita. Berbeda dengan zaman dahulu yang mana semua pekerjaan dilakukan dengan cara tradisional dan membutuhkan banyak tenaga manusia untuk mengerjakannya. Dan untuk mendapatkan hasil yang banyak, tentunya harus mempekerjakan banyak orang juga. Gambaran usaha. Usaha pembuatan ayam geprek ini merupakan satu inovasi terbaru dari sebelumnya. Saya rasa usaha ini sangat berpeluang untuk dijadikan ide bisnis baru yang dinikmati oleh seluruh konsumen di seluruh penjuru kota di Indonesia. Selain itu, bahan untuk pembuatan produk ini sangatlah mudah ditemui, seperti ayam, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, garam, saus tiram, dan gula. Harga bahannya pun sangat terjangkau sekali dan tidak membutuhkan banyak uang untuk mengelolanya. Dan juga bumbu yang dipakai sangatlah gampang, hanya menggunakan cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan secukupnya gula, garam, dan penyedap. Aspek hukum. Nama unit usaha ini akan diberi nama ayam geprek gorila, dikarenakan bergerak di bidang usaha kuliner yang memproduksi ayam geprek yang selain nikmat juga sehat untuk dikonsumsi, dengan harapan akan disukai banyak orang di semua kalangan di seluruh daerah di Indonesia. Legalitas badan usaha. Yang pertama yaitu badan hukum. Jenis badan hukum usaha kami adalah PT atau perseroan terbatas. Karena usaha ini sifatnya merupakan usaha yang bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama juga dengan jumlah yang besarnya sesuai proporsi dari masing-masing pemodal. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Bentuk pasar produsen yang dipilih yaitu pasar persaingan sempurna. Karena usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka memiliki kemampuan. Segmentasi target dan posisi di pasar. Segmentasi berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat di kota Pontianak. Target pemasaran produk ini adalah semua gender dan mencakup semua jenis umur. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota Pontianak dan luar daerah karena produksi ini sangat baru, di mana menyatukan rasa tradisional menjadi produk yang modern serta nikmat untuk dikonsumsi. Analisis persaingan. Strength yaitu memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan terampil, memiliki teknologi yang modern agar meningkatkan produktivitas. Weakness, hanya satu menu dan produk saja yang dikeluarkan oleh ayam geprek. Opportunity, potensi cukup besar karena masyarakat Pontianak sangat menyukai produk ini karena produk ini dibuat dengan kualitas bahan pilihan yang terbaik. Threat, akan adanya muncul para pesaing yang mempunyai modal lebih besar dan munculnya pesaing dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Bauran pemasaran. Faktor harga. Dalam sebuah usaha kuliner ini, harga produk yang ditawarkan berkisar 10.000 sampai 20.000, tergantung banyaknya permintaan nasi ataupun tambahan bahan makanan lainnya. Faktor produk yaitu target yang dituju dalam usaha ini adalah semua kalangan dan umur karena produk yang sangat aman bagi kesehatan tubuh dan tidak menggunakan pengawet buatan. Faktor promosi. Promosi sangat diperlukan dalam bisnis ini, terutama promosi pada media online, maka akan sangat cepat terjangkau oleh konsumen luar daerah. Faktor distribusi. Untuk pendistribusian dilakukan dengan transportasi darat karena pemasarannya tidak begitu jauh. Yang ketiga, aspek keuangan. Kebutuhan dana dan investasi. Biaya praoperasi, modal kerja. Selanjutnya, aspek teknis atau operasi.
Aspek teknis atau operasi juga kita kenal dengan aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Yang kelima, aspek manajemen dan organisasi. Tujuan manajemen di PT Jaya Kuliner ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan yang sehat dan inovatif. Yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi, yaitu memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatnya. Analisis dampak lingkungan hidup. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat dan kemungkinan di masa yang akan datang, serta menyadari kemungkinan dampak terhadap lingkungan, maka pengembangan bisnis yang akan dijalankan adalah pengembangan yang ramah lingkungan. Tentunya bisnis kami sudah berupaya menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan alam yang disebabkan oleh bisnis kami. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha kuliner kami ini bisa memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih lagi adanya dukungan pemerintah, tingkat persaingan usaha yang sangat berpeluang untuk terus dijalankan dan dilanjutkan. Hal ini menambah rasa percaya diri dan kami semakin optimis dalam mengembangkan usaha kami ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.